sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau rasaku yang tak sempurna. Haleluya. Sekali lagi pujian ini. Haleluya. Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Kami puja Engkau reda, dunia kami puja. Sekali lagi kami puja, kita sembah Tuhan. Kami puja Engkau reda, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dari sejak dulu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami bernafas. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha. Terima kasih, kami percaya masa depan Kau yang bukan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk apapun. Terima kasih Engkau baik. Hanya Kau saja yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kalau roh jahat masih yang mengganggu di dalam ruangan, di dalam pikiran kami halalkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar roh sukacita mengalir atas setiap kami yang ada. Terima kasih. Hanya Kau saja yang layak disembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu
Katakan mulialah namamu Tuhan, angkat tangan mulia namamu. Ya Yesus Tuhan. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jikalau kami masih hidup sampai sekarang ini. Kami percaya hidup adalah Kristus, adapun mati adalah keuntungan buat setiap orang yang percaya. Kami ingin mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang positif. Meskipun dunia semakin goncang, meskipun teman-teman kami berkata yang tidak baik, meskipun media sosial berkata yang kurang baik, tetapi kami percaya apapun yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Justru dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu semakin nyata atas hidup kami. Terima kasih kami masih sehat sampai hari ini. Terima kasih kami masih diberikan kecukupan. Melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih anak-anak kami sudah naik kelas, sudah lulus, sudah bisa membayar ini itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih anak-anak kami sudah bekerja, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami mensyukuri untuk apapun yang terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan pegang masa depan kami, Kau yang memegang apapun yang kami rindukan, yang kami doakan setiap saat, setiap waktu Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi bersama Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kendalikan lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan yang benar, yang baik, jelas, supaya dimengerti oleh jemaat Tuhan. Sehingga hamba-Mu diberkati dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Dan barang siapa yang masih sakit, masih lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya kesembuhan itu nyata, bisa langsung ataupun melalui proses Tuhan. Kami bersyukur segala roh jahat yang mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar dan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara sekalian yang percaya untuk diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom, sehat semuanya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur. Ada teman-teman kita yang masih berbaring sakit, dan kita doakan supaya mereka cepat pulih dan sembuh. Amin saudara sekalian. Kita akan berbicara mengenai menggunakan waktu dengan efektif. Ini sangat penting untuk kita lakukan, yang muda maupun yang tua, karena kita sedang antri untuk dijemput oleh Tuhan. Siapa yang saudara siap dijemput oleh Tuhan? Secara roh. Tetapi saudara bilang, jangan cepet-cepet lah Pak. Saya masih punya usaha, punya anak-anak kecil gitu saudara sekalian. Tetapi secara pribadi, kita harus kapanpun siap, kapanpun Tuhan panggil kita. Amin. Menggunakan waktu dengan efektif, dan kita berangkat dari Mazmur 90 saudara sekalian. Mazmur 90 adalah doa Musa. Musa adalah seorang pemimpin rohani bagi bangsa Israel yang telah melewati pangsang surutnya kehidupan sebagai umat Allah. Dan di sini kita belajar bahwa setiap umat Allah, kita membutuhkan seorang pembina rohani, pemimpin rohani. Bahkan hambanya di depan pun juga membutuhkan pembina rohani. Setiap kita membutuhkan semua itu, saudara.
Makanya rajinlah untuk dalam persekutuan supaya saudara juga dibina. Bukan dibinasakan, tetapi dibina saudara, dididik secara baik. Jadi Musa ini luar biasa kalau saudara membaca sejarahnya itu, riwayat awal di mana Musa itu sebenarnya nggak mau dipanggil oleh Tuhan. Karena apa kelemahannya Musa? Ya, nggak bisa ngomong dengan lancar. Nah, abangnya lebih lancar untuk ngomong itu, saudara. Dan kita melihat dari ini bahwa sebenarnya kalau kita dipanggil oleh Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Tidak harus lebih bisa ngomong, bisa bicara, tetapi yang memberikan hatinya mau dibentuk oleh Tuhan. Itulah yang bisa dipakai oleh Tuhan. Yang telah melewati pasang surutnya kehidupan sebagai umat Allah. Perjalanan dari Mesir sampai kepada Kanaan itu sebenarnya bisa langsung dan cepat, saudara. Kenapa mesti muter-muter, saudara sekalian? Karena supaya umat itu mengerti ketika mereka jauh daripada Tuhan apa yang terjadi, ketika mereka hormat sama Tuhan apa yang terjadi, dan ketika mereka melanggar perintah Tuhan apa yang terjadi. Dan di situ banyak sekali, saudara sekalian, pengalaman di mana orang memberontak kepada Musa, apa yang terjadi? Kelompok Korah, Datan, dan Abiram akhirnya masuk ke dalam bumi. Dan banyak kali orang yang rakus dengan mana maupun dengan burung puyuh, makanya mereka juga dikutuk oleh Tuhan. Dan berbagai hal yang telah terjadi pada umat Tuhan. Dan artinya apapun kendala yang ada di padang gurun itu, ada seorang pemimpin yang memimpinnya, yaitu seorang Musa. Jadi pasang surutnya kehidupan sebagai umat Allah dipimpin oleh Musa. Sebagai refleksi, Musa mengajak umat untuk hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Jadi hidup itu adalah untuk diisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mengisi waktu kita kemarin bicara tentang sebuah investasi, menabung, kita bicara dengan pekerjaan, dan saya bersyukur sekalian meskipun youth akhirnya ada beberapa anak youth yang sudah bekerja, dan kemudian kita berpikir, aduh ini semakin dikit aja di youthnya begitu ya. Dan kemudian profesi yang nambah-nambah kira-kira. Ya puji Tuhan. Tetapi dalam gereja memang begitu, saudara. Sekolah minggu kan nggak mungkin sekolah minggu selama-lamanya kan. Nanti jadi youth. Youth nggak selama-lamanya juga. Akhirnya jadi remaja atau pemuda. Dan akhirnya menjadi komisi profesi begitu. Nah yang paling lama itu adalah dewasa muda. Betul ya. Kalau mereka sudah berumah tangga, sudah bekerja, boleh bekerja di Depok. Nah itu lebih lama. Tinggal mereka melahirkan anak-anak, nanti sekolah minggu lagi gitu ya saudara. Jadi itulah circle-nya di dalam gereja Tuhan. Tetapi saya bilang tetap semangatlah. Puji Tuhan Kakak Milsa kemarin mengundang dari rumah rohani. Jadi membuat youth itu meriah begitu ya. Dan saya mendengarkan dari atas mereka meriah. Sampai pada akhirnya itu ada game dan sebagainya. Dan saya semangati para orang tua, berikan anak-anakmu untuk dididik secara rohani, ya. Nah, secara rohani mereka dididik. Yang kedua, secara sosial mereka punya komunitas, kenal satu dengan yang lain, ya. Puji Tuhan, kemarin saya bilang begini, anak-anak pemuda itu adalah anak-anak yang usia mencari teman dekat lah begitu ya. Nah, orang tua sedang kayak mata elang nih, ngawasin siapa aja yang menjadi teman-teman akrabnya dia itu ya. Jadi ketika ada komunitas rohani, maka di situ saya senang. Artinya ya kalau kita stoknya kurang, artinya ada di komunitas. Yang penting mereka adalah anak-anak persekutuan. Siapa yang mantan anak persekutuan waktu di mahasiswa atau di pekerjaan ada? Ada 1, 2. Siapa lagi? Kak Siska juga ya? Bang Riki juga ya? Iya, mereka adalah mantan-mantan di situ. Kami ya? Iya juga ya. Puji Tuhan. Yang lain juga? Ya, jadi ingat gitu loh. Nah, saya ingat kalau nggak salah Pak Ria siapa?
Bu Mila juga sempat ada di persekutuan seperti itu. Dan saya merasa itu dibutuhkan lah untuk anak-anak kita itu. Karena waktu mereka sudah dewasa, mereka sudah tidak bersama kita. Ketika mereka punya suami atau istri, mereka sudah tinggalkan kita, ya. Dan artinya kita nggak bisa lagi untuk nge-push mereka untuk datang ke ibadah. Mereka sudah punya suami, punya keputusan sendiri. Nah, makanya saya berpikir bahwa tingkatan anak-anak inilah penting untuk diajar, untuk fungsinya doa apa, membaca firman apa, kemudian dalam persekutuan itu fungsinya apa. Dan saya percaya ketika muda, mereka sudah kuat dalam iman, mereka menikah, dan mereka sudah tinggalkan kita sudah aman. Mereka pasti aman secara iman, meskipun mereka ada di sebuah daerah tertentu yang tidak ada gereja, misalnya tidak ada GPI, mereka tetap cari gereja. Dan ada beberapa pengalaman jemaat yang mereka ada di suatu daerah, mereka Pentakosta, nggak ada Pentakosta. Adanya misalnya GBKP gitu ya. Nah, kita doakan juga GBKP yang sedang itu ya. Mereka susah, izinnya akhirnya sementara tidak dijalankan dulu. Ya mereka masuk saja seperti itu. Dan kayak misalnya ONKP atau BNKP sekarang itu ada yang berbahasa Indonesia. Karena kebanyakan orang Batak maupun orang Nias, mereka sudah nggak fasih dengan bahasa mereka sendiri yang anak generasi sekarang. Jadi mereka membuka, dia udah di situ saja lah. Karena sudah nggak ada gereja lagi. Dan kalau memang nggak ada gereja Pentakosta atau apa, secara online juga ada. Meskipun agak beda ya, secara online itu beda. Artinya kalau sini kita enak, langsung interaksi gitu ya. Kalau online ya dia aja yang aktivitas, kita cuma seperti melihat seperti dia. Tetapi usahakan teman-teman sekalian, meskipun ada dalam keadaan online, hati saudara tetap serius, tetap konsentrasi begitu ya. Nah, ada beberapa orang yang memang menempatkan handphonenya itu di tempat tertentu yang tidak ada gangguan. Itu bagus juga. Artinya kalau lagi Zoom atau apa ada yang sliweran, ntar ngajak ngobrol sama kita, itu kopinya di sana gitu ya. Nanti kan nggak enak begitu ya. Jadi tetap artinya secara offline maupun online kita berusaha untuk punya keseriusan di dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana membangun hidup berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sadari keberadaan Allah yang kekal. Kita akan baca sama-sama Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Ada di depan 1, 2, 3. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Tuhan adalah tempat tinggal yang teguh, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dunia yang terus berubah, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak berubah. Dunia begitu cepat berubah, saudara. Jadi saya sambil melihat YouTube itu ada perkembangan juga. Polytron sekarang sudah memproduk mobil, ya. Dan kemudian Elon Musk juga sudah, betul atau enggak, menerbitkan handphone dia, Tesla gitu ya. Nah, dia ditakutkan menjatuhkan Apple karena dia menggunakan jaringan Starlink dan harganya dibanding iPhone itu lebih murah, kata orang mereka itu ya. Jadi akhirnya produk-produk begitu banyak. Dan kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan secara otomotif, misalnya di Gias gitu ya, itu produk-produk baru muncul luar biasa. Apalagi yang namanya motor listrik ya, itu luar biasa, ada di mana-mana saudara. Dan itu perkembangan yang tidak bisa dibendung lagi. Dunia terus berubah saudara. Jadi buat kita adalah, apakah kita diam saja, tidak peduli dengan perkembangan itu, atau bagaimana kita mencermati itu semuanya. Dan kalau saudara lihat di TikTok, Instagram semuanya, itu sudah masuk ajaran-ajaran tertentu ya. Itu ada ajaran yang sesat tidak sesat. Orang tua misalnya bisa berpikir, ini kayaknya nggak bener nih, apologet ini ya. Tetapi buat anak-anak muda, belum tentu
waktu dia mendengar itu, kayaknya gini bener ini, kayaknya ini bener gitu ya. Nah itu yang sangat ditakutkan oleh generasi tua terhadap generasi muda. Jadi jangan sampai mereka belum kuat iman, dasarnya iman belum kuat, akhirnya melihat postingan seperti itu. Dan mudah sangat percaya untuk itu, saudara. Nah, oleh sebab itu ada di TikTok itu yang berbagai macam dagang juga di situ. Dan kemudian para pebisnis itu beralih ke TikTok. Dan kemudian ada salah satu artis yang ada di Depok ini, saudara sekalian saya nggak sebut, dia juga membantu UMKM, dia juga ada di lapangan juga, dia membeli dan sebagainya, dia membantu UMKM, tetapi belakangan ini dia membantu secara online. Dia ikut live streamingnya, kemudian gitu dia pesen itu. Kemudian ada beberapa orang yang ngeblok dia. Yang ada yang pegawainya bertanya kepada pemiliknya, ownernya, bos ini boleh nggak? Ini ada seorang nih namanya ini artis nih, boleh nggak saya kalau misalnya komunikasi sama dia? Bosnya bilang jangan deh. Akhirnya dimatiin begitu ya. Jadi berbagai macam sedang terjadi di dunia media sosial. So, sekarang apakah saudara tidak boleh punya itu atau masa bodoh aja? Nah saya gambarkan begini saudara. Ketika anak saudara yang generasi Z main TikTok, main Instagram, main apapun, dan kemudian itulah yang menjadi guru mereka. Saya punya semua akun itu saudara, saya melihat perkembangannya sedang terjadi, ajaran-ajaran itu apa saja yang sedang berkembang di masyarakat, meresahkan atau tidak begitu. Nah, akhirnya saya berpikir, oh berarti anak-anak kita juga yang seperti ini yang mereka lihat. Itu saudara. Jadi bagaimana caranya kita doakan saudara. Suatu saat ada seorang drummer rohani yang dia itu diwawancara. Gimana kalau kamu kalau kamu kan main di sekuler juga gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti itu? Dia katakan begini, saya berdoa kepada Tuhan supaya job-job yang dikasih ke saya itu bukanlah job-job yang aneh-aneh, gitu ya. Dia bilang seperti itu. Kemudian dia bilang, ya puji Tuhan, sampai detik ini ketika orang ajak saya untuk bersama-sama bekerja sama itu, menu syair lagunya juga yang aman-aman saja. Masih kita kasih sayang secara umum seperti itu. Dan akhirnya dia berpikir itulah cara penjagaan Tuhan. Dan saya berharap pada teman-teman sekalian, para pemain musik, para pelayan Tuhan, doalah sama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya kalau saya bekerja sama dengan orang lain, jangan sampai muatan-muatan roh jahat itu ada di dalamnya. Gitu ya. Dan kemudian minta tanda. Tuhan dengan sebuah persetujuan kontrak ini, apakah Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup saya? Kita doakan saudara sekalian. Dan ketika Tuhan arahkan kita, ini kayaknya nggak benar. Ya udah ada sesuatu dalam hati kita. Akhirnya konfirmasi. Dan selalu saya doa, kalau Tuhan memang tidak izinkan, Tuhan kasih tanda. Melalui saya, melalui orang lain, atau sesuatu yang terjadi membuat saya gagal untuk itu. Saudara pernah nggak merasa sudah direncanakan begitu mapan, akhirnya gagal juga? Pasti pernah lah. Anak-anak profesi pasti pernah melakukan itu. Kita sudah rancang begitu luar biasa, ada saja yang gagal. Ya. Jadi sebenarnya kita hidup itu tidak seutuhnya kita yang ambil keputusan. Karena banyak paralelnya, saudara. Misalnya saudara mau pergi ke wilayah Jakarta Barat misalnya gitu ya. Nah, yang bersangkutan dengan itu banyak, saudara. Di lalu lintas itu banyak. Lampu merah itu, saudara. Nah, saudara mungkin berpikir konvoy lah. Ya sama-sama gitu loh. Saya pernah konvoy, saudara. Jadi kalau konvoy mobil, saya berharap di depan. Kalau saya di belakang pasti seringnya ketinggalan gitu ya. Karena lampu merah tek, ya sudah. Akhirnya nunggu di mana begitu ya. Jadi nggak bisa persis lah. Kecuali saudara
sewa polisi gitu ya. Akhirnya saudara dibantu begitu bisa cepat saudara. Kenapa orang-orang itu kalau misalnya ada ambulan yang ngegas begitu ya, banyak mobil-mobil yang ngikutin ya karena itu. Ya. Jadi banyak hal yang membuat kita kadang-kadang gagal. Tetapi menurut pengalaman saya, kalau ada sebuah kegagalan, saya selalu berpikir, kenapa ya? Saya sudah doakan. Dan kadang istri juga doakan, jemaat juga doakan. Tetapi kok ada yang meleset-meleset juga gitu loh. Kenapa itu? Nah kita berpikirnya untuk tidak marah sama Tuhan. Kata orang pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Yang kita petik, yang kita ambil. Amin. Jadi kita berpikir seperti itu. Dunia terus berubah, tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan ada orang mengatakan bahwa mengenai bangsa Israel, umat pilihan Allah, Israel itu jamnya Tuhan. Ya. Dan kemudian Pak Rubin Adi juga kasih pengarahan mengenai perang Iran dan Israel ini ya. Bagaimana dia menggambarkan bahwa sebenarnya Alkitab sudah menuliskan itu. Ya. Jadi Alkitab itu betul-betul ya dan amin saudara. Ya. Makanya kita sadari bahwa Alkitab ini adalah penting untuk kita baca. Semuanya yang akan terjadi ada dalam Alkitab. Tetapi tidak semua orang mengerti itu. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menafsirkan itu dengan baik. Dan artinya orang-orang tersebut adalah orang-orang teolog. Dan saya percaya ketua BPP kita adalah orang yang memang pandai. Dan kemudian dia juga up to date. Apapun yang sedang berkembang, maka GBI memberikan arahan. Jadi menurut GBI tentang ini adalah seperti ini. Menurut ajaran GBI tentang ini adalah seperti ini. Jadi di covering semuanya. Karena hamba Tuhan GBI cukup banyak. Dan banyak orang-orang yang ada di daerah yang tidak tahu menahu tentang itu. Pokoknya dia undang pendeta, ada seorang penginjil datang, dia langsung suruh khotbah tanpa tahu siapa dia itu. Jadi membutuhkan pengetahuan yang paling baik. Tuhan adalah ada sebelum segala ciptaan, sebelum gunung-gunung dilahirkan. Engkaulah Allah dari selama-lamanya. Waktu tidak bisa membatasi Tuhan. Kesadaran akan kekekalan Allah akan menumbuhkan rasa rendah hati. Mengingat bahwa kita kecil dan terbatas, sedangkan Allah besar dan tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan, tak terbatas saudara. Jadi kalau kita merasa kita nggak bisa apa-apa, ya memang betul. Karena hanya Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, sadari bahwa waktu kita adalah terbatas. Mazmur 90 ayat 3, 6, dan 10. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Boleh saya bertanya, siapa saudara yang umurnya 70 ke atas? Ya, yang 80 belum ada? Belum ada ya. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau orang itu umurnya jatahnya 70 tahun. Dan jika kuat 80 tahun. Siap-siap saudara ya. Makanya ada dana kematian di sini. Puji Tuhan, tetapi yang ada adalah kesukaran dan penderitaan. Itu nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau saudara sudah kadung hidup dan kemudian ada penderitaan, itulah manusia. Jangan kita berpikir bahwa saya menderita, wah enak nih Pak Sigi gak menderita seperti saya. Orang lain juga tidak menderita seperti saya. Semua Tuhan sudah izinkan untuk adanya kesukaran dan penderitaan. Oleh karena manusia sudah kadung jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kutukan yang pertama adalah buat laki-laki adalah dia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Mari para pemuda-pemuda gereja Betel Indonesia,
S56, sadari bahwa engkau harus bekerja nantinya. Engkau harus mengelola semuanya. Jadi ada beberapa teman kita yang sudah lulus kemudian magang, silahkan cari pekerjaan. Yang buka usaha silahkan. Renita sudah mau buka usaha itu ya, kita doakan. Kemudian ada beberapa teman juga yang harus tetap diantar sama mamanya. Oleh karena masih ya belum 18 tahun ya begitu ya. Jadi saya melihat bahwa ya ini memang harus bekerja. Apalagi sebagai laki-laki nantinya harus menggait seorang perempuan dan calon mertua akan bertanya seperti iklan itu ya. Apa deposito? Apa pekerjaanmu? Apakah rumah sudah siap? Apakah apa-apa sudah siap? Dan anak-anak remaja, pemuda, tanyakan kepada yang baru-baru menikah, tanya Bang Oto, tanya Kak Mia, apa yang mereka hadapi? Ya, waktu menikah awal itu seperti apa? Pasti ada. Dan memang harus dihadapi saudara sekalian. Tetapi saya percaya bahwa orang yang berhikmat akan diberikan kemenangan sampai pada akhirnya. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Beberapa saat ketika saya melihat foto-foto di masa lalu itu, saya melihat oh ini ya, almarhum ini sudah nggak ada. Jadi ada beberapa jemaat kita yang sudah dipanggil Tuhan, mereka foto-fotonya ada. Ya ada beberapa saat saya posting itu 9 tahun yang lalu, oh ini masih ada. Ini masih ada waktu itu ya. Nah sekarang sudah nggak ada. Dan sekarang pertanyaan adalah, mungkin waktu saudara di-shoot, di foto, nah saudara akan menjadi kenangan ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Terbatas waktu ini saudara. Maka gunakan waktu dengan baik. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Hal ini menyatakan bahwa hidup manusia singkat dan cepat berlalu seperti mimpi, seperti rumput layu. Saudara merasa nggak dari minggu kemarin sampai minggu ini cepat sekali? Merasa ya? Aduh kok sudah minggu, kemudian ada beberapa anak-anak, wah Senin udah masuk ini. Kata KDM kan Jawa Barat mesti 6:30 ini masuknya itu. Saya tanya kepada Jason apakah SMA kasih seperti itu, belum ada info. Kayaknya cuma beberapa sekolah saja. Akhirnya ada bilang, aduh kita belum jalan-jalan ini. Jadi waktunya cuma singkat ini. Nah pertanyaan kita waktu-waktu yang lalu kemana ya? Nggak kepikiran itu Pak. Jadi kita asoy dengan kehidupan akhirnya, oh iya Senin mesti masuk. Jadi kita mesti gunakan waktu yang ada. Dan beberapa saat ini kan memang macet banget ya. Dan mungkin perasaannya sama anak-anak mereka ngajak orang tuanya pergi kemana membuat Margonda juga macet, Pitara juga macet. Dan kemudian Pak Wali Kota kan bilang begini, nanti di Tanah Merah kita akan bangun stadion. Betul ya? Kemudian netizen bilang begini, Pak Wali, kita masuk ke situ, motor aja itu pepet-pepetan Pak. Gimana kok dibangun stadion? Gimana jalannya? Akhirnya netizen bilang, udahlah urusin yang ada aja lah, jalan-jalan yang masih kurang, yang belum teratur begitu ya. Nah itulah netizen memang kadang-kadang keras juga saudara sekalian. Dan kita lihat bahwa hidup ini seperti mimpi lah. Dan kemarin kayaknya ada orang tua yang bingung, kita udah hari apa ya sekarang ini ya? Hari apa? Nanya kepada anaknya, nanya kepada cucunya begitu ya. Nah anak-anak sempat lupa nggak hari apa begitu ya. Nah kalau usia sekolah biasanya kan ngitung ya, selain ada jadwal dari guru kan, oh besok Senin seragamnya apa, kemudian buku-bukunya apa yang harus dibawa, dan PR-nya apa yang belum dilengkapi begitu ya. Besoknya Selasa dan sebagainya. Yang bekerja juga menghitung hari. Jadi menghitung hari Senin, Selasa sampai Jumat, oh puji Tuhan Sabtu Minggu libur, puji Tuhan gitu ya. Dan setelah itu lihat kalender, dilihat mana hari liburnya gitu ya. Wah, setelah hari ini apakah ada hari libur? Wah nggak ada ini, kayaknya susah kita untuk liburan begitu ya. Nah buat orang yang tidak bekerja di sekolah kadang-kadang lupa hari itu ya. Hari ini apa ya? Hari apa gitu ya. Tetapi berlalunya begitu cepat saudara sekalian. Bagi orang yang bekerja kadang-kadang waktu itu begitu cepat. Betul nggak?
yang punya toko, punya warung, punya pekerjaan yang enjoy, saudara lakukan dari pagi ke malam itu kok cepet sekali sih. Padahal masih asik nih gitu ya. Tetapi buat orang-orang yang tidak bekerja atau yang melelahkan, hari itu begitu panjang. Ini kok nggak sore-sore ya? Dari tadi kayaknya jam 3 mulu. Begitu saudara sekalian. Jadi tergantung semuanya. Tetapi istilahnya bahwa waktu itu begitu cepat Bapak Ibu sekalian. Hidup manusia terbatas oleh waktu dan usia. Hanya 70 tahun saja atau 80 tahun jika kuat. Nah, di Indonesia, terutama di kota besar itu rata-rata orang 50 tahun ke atas sudah mulai ya, lututnya yang bagaimana, pinggangnya yang gimana, sudah terasa itu saudara. Tetapi saya punya buyut itu sampai ratusan tahun. Kemudian ada nenek saya juga hampir ratusan saudara sekalian. Cuma kadang-kadang mereka nggak tahu lahirnya tahun berapa gitu ya. Nggak tahu karena mereka nggak pernah menghitung itu saudara ya. Nah memang banyak orang-orang yang masih kuat dan sehat. Terutama buat orang-orang yang ada di perkampungan itu karena mereka memang selain mereka memang makan-makan yang manis, mungkin teh manis, tetapi mereka kerja keras, saudara. Kalau orang-orang di kota, mereka kan jalan tuh. Ya, misalnya mereka lari pagi atau gitu ya. Nah, habis lari pagi kemana? Ngebakso. Ya, jadi makanya tetap gendut-gendut aja, saudara. Dan kemudian mulai berpikir, aduh, tubuhku udah mulai gampang periang, mulai gampang masuk angin gitu ya. Nah, saya ingat waktu kecil itu saya hujan panas kan di hutan, di kebun gitu ya. Nggak pernah saya sakit. Tetapi setelah di kota ini kena gerimis dikit, malah pilek sebentar, pilek gitu saudara sekalian. Dan orang bilang, tanggung Pak, kalau gerimis itu buat orang malah flu. Sekalian guyuran aja gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan ada itu di genteng itu ada kan yang talang itu yang paling ngocok. Nah, anak-anak mandi di situ. Padahal tai tikus semuanya dari situ. Ya. Jadi luar biasa lah. Tidak ada jaminan kita memiliki umur panjang. Ingatlah bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Jadi nggak jamin teman-teman yang muda bahwa engkau itu panjang umur. Belum tentu. Yang pertama kesehatannya bagaimana. Yang kedua apakah terjadi insiden kecelakaan orang lain yang kita ikut beruntun itu atau bagaimana? Tidak menjamin dan tidak juga menjamin orang tua yang sudah casingnya bagus tetapi dalemannya sudah nggak baik dan cepat dipanggil Tuhan belum tentu. Jadi semuanya belum tentu. Jadi kalau kita masih hidup itu ada rencana Tuhan yang harus kita isi. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, sadari pertanggungjawaban kita. Mazmur 90 ayat 11 sampai 12, 1, 2, 3. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada kemasmu? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Takut akan Tuhan adalah awal hikmat. Amin. Orang bertanya cara mencari hikmat bagaimana? Kita belajar kemarin dari doa dan juga pendengaran firman Tuhan. Kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan dimulai juga dari rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Hikmat akan muncul di situ saudara sekalian. Menghitung hari berarti hidup dengan kesadaran akan nilai sebuah waktu atau kesempatan. Kita bukan hanya menghitung waktu secara angka, tapi menilai kualitasnya. Jadi orang bisa hidupnya itu yang begitu pendek, tetapi berkualitas. Bisa memberkati banyak orang. Dan akhirnya dikenang sebagai orang baik. Tetapi ada orang yang panjang umurnya, tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat baik kepada orang lain, dan susah untuk diingat gitu loh, jasanya dia apa gitu ya. Jadi meskipun singkat kita hidup, kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Kita juga harus membangun hati yang berhikmat untuk mempertanggungjawabkan kelak. Ini bukan otomatis tapi perlu diajar oleh Tuhan dan juga melalui pengalaman kita sehari-hari. Kita harus diajar oleh Tuhan.
untuk diberikan hikmat. Mari gunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Mari para pemain musik. Mari gunakan waktu dengan baik dan bijaksana dengan mengingat bahwa Allah yang kekal itu akan berhadapan dengan kita kelak. Jadi ada tanggung jawab setelah kematian. Yang kedua, bahwa waktu itu terbatas, 70 tahun atau 80 tahun itu juga kalau kuat, yang penuh perjuangan, kalaupun harus susah, isi hidup dengan bijaksana. Meskipun sedikit waktu, tetapi gunakan sebijak mungkin supaya waktu-waktu kita dihitung betul, supaya berkualitas untuk keluarga, untuk kekasih-kekasih kita, untuk masa depan anak-anak kita, dan juga untuk membangun rumah tangga kita ke depan. Yang ketiga, bahwa kita yang sudah kadung hidup pasti akan mati, makanya harus hidup dengan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ayat terakhir Filipi 1 ayat 21 kita baca sama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Titik. Kita akan naikkan pujian Yesus kalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang wanita hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi semuanya waktu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Semuanya dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sudah jadi berkat. Mari syukuri kebaikan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih sehat. Terima kasih Tuhan, kami masih kuat oleh karena anugerah Tuhan.
Kau sudah menyembuhkan kami, Kau sudah memulihkan kami Tuhan. Biarkanlah hidup ini berarti bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak membiarkan hidup kami kosong dan tidak berguna. Oh haleluya. Terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Berpujilah. Alabaya sekitar alabaya. Biarlah rahmat Tuhan diteruskan kepada setiap kami. Ajarkan kami keluar di dalam Tuhan. Kau yang melindungi tubuh jiwa roh kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Ajar kami menghitung hari dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekalian. Kita nyanyikan pujian ini. Ajar kami. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Angkat tangan mulia dapat. Mulialah nama-Mu Tuhan. Angkat jalanmu, hidup kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Aduhlah karya-Mu. Kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur. Sekali lagi Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat untuk jemaat Tuhan, berkat kesehatan, berkat keuangan yang cukup, berkat usaha dan pekerjaan yang dilindungi oleh Tuhan, berkat untuk masa depan, keturunan, berkat hati yang gembira dan hati yang semangat, roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kiranya pendidikan anak kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan anak kami diberikan kemuliaan daripada Tuhan. Kuatkan para orang tua, berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan, supaya mereka mendapatkan rezeki daripada Tuhan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, apapun yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Kiranya tingkap-tingkap di langit terbuka untuk-Mu, dan biarlah Engkau mengingat kasih setia Tuhan, dan Engkau akan tetap ingat apa yang harus Engkau sampaikan kepada Tuhan, dan pasti lumbung-lumbung akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur, dan biarlah kami menghargai waktu yang ada.
Ketika kami sakit Tuhan dan kami sehat, menyadari bahwa sakit adalah sebuah tanda warning daripada Tuhan, bahwa sebenarnya manusia itu rapuh adanya, seperti rumput, seperti uap Tuhan yang mudah sekali hilang. Dan kami mensyukuri itu berkat Tuhan. Apapun itu, hidup adalah Kristus. Adapun kalau Tuhan panggil kami, adalah sebuah kebutuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kiranya berkat firman Tuhan memenuhi seluruh hidupmu. Puji wa roh diberkati oleh Tuhan. Kemudian bagi Tuhan, demi namanya Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.